There is a place where you can run free. Time does not exist. Take a chance when the road before us falls under our face. I can't hold on. I can't remain so strong. We have the same old bond, but everything is wrong. My love is gone, but I've been born. I can't make it on my own when I'm alone. My love is gone. My love is gone, but I've been born. I can't make it on my own when I'm alone. My love is gone. My love is. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan dan sebuah keluhan dari salah satu sahabat The Brondol, petani kelapa sawit di daerah Bangka Belitung, berkaitan dengan tanamannya yang dulunya bagus. Kenapa pada saat ini kok di usia menginjak 7-8 tahun ini kok mengalami penguningan yang berlebihan, kemudian produksi kok cenderung turun. Padahal Pak Pendi bahwa tanaman ini sudah dipupuk dengan sedemikian rupa sehingga jumlah pupuknya banyak. Maka kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang ada di Bangka Belitung. Setelah dikonfirmasi kembali lagi berkaitan dengan kondisi tanamannya, bahwa tanaman ini dulunya sangat bagus sekali di usia 3-5 tahun, begitu 5 tahun ke bawah itu adalah mengalami penurunan produksi yang sangat signifikan, bahkan cenderung kuning dan meranggas pada bawahannya. Permasalahannya pernah saya vlogkan di dalam video yang The Brondol adalah ternyata dikonfirmasi adalah lahan berpasir. Berpasir ini kemudian sudah dipupuk urea, sudah kemudian sudah dipupuk KCL, sudah dipupuk rock fosfat atau TSP, sudah dolomit, sudah. Pertanyaannya, kenapa tanaman ini masih dalam kondisi yang sedemikian rupa sehingga kok tidak up lagi? Bahwa salah satu kendala yang dialami di lahan berpasir dengan persentase teksturnya pasir ataupun fraksi pasirnya tinggi, maka kemampuan meloloskan air atau kemampuan menjaga menahan air dan menjerap unsur hara dengan kondisi yang sangat-sangat rendah. Hal ini semakin tua, semakin lama semakin tua, perakaran semakin lebar dan daya serapnya, jangkauan serapnya juga semakin jauh, namun tidak didukung oleh kondisi pasiran ini. Sehingga tanaman akan mengalami kekurangan unsur hara yang sangat-sangat kompleks, baik mulai dari nitrogen, kalium, fosfor ataupun dolomit. Ini adalah dari nitrogen, nitrogen, kalium, fosfor atau magnesiumnya pun sama-sama tetap kurang. Dalam artian adalah setaranya kurang. Pertanyaannya padahal diberikan dalam jumlah yang banyak sekali. Karena pernah saya sampaikan bahwa salah satu solusi yang baru dilakukan oleh petani-petani di daerah lahan berpasir adalah pemberian bahan organik yang banyak sekali. Ingat bahwa urea ini akan menghasilkan NH4+ atau NO3-, kemudian KCl itu akan menghasilkan K+, kemudian fosfor itu akan menghasilkan HPO4-, H2PO4 ini 2 ya. Kemudian Mg2+, semuanya adalah bermuatan, di mana muatan ini ditunjang oleh kondisi yang liat, karena liat memiliki kondisi bermuatan. Nah, begitu dengan pasir adalah sebuah fraksi atau penyusun tanah yang mana pasir tidak bermuatan sama sekali. Maka solusinya bagi para petani adalah satu-satunya cara adalah menambahkan bahan organik yang banyak ke dalam tanah di lahan berpasir ini, sehingga akan meningkatkan kapasitas tukar kation yang dibantu bahan organik. KTK organiknya akan dinaikkan dengan menggunakan bahan organik. Bukan main-main angkanya, artinya bukan hanya sekitar berapa gram saja disemprotkan, enggak, tapi harus bagaimana lahan berpasir ini mampu dinaikkan kapasitas tukar kationnya dengan memberikan jumlah
kotoran hewan ataupun pupuk yang lain dengan jumlah yang banyak sekali, bisa sampai 10 kilo, bisa sampai ini, untuk meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan ini. Jadi yang terjadi adalah begitu misalnya ini tanah ini, misalnya ini perakaran kita, begitu dipupukkan dengan di sini adalah dipupukkan urea, maka NH4+ atau NO3- ini, maka dia akan lurus ke bawah bersama dengan airnya. Begitu larut dia lurus ke bawah. Begitu juga dengan KCl, kemudian dia akan turun ke bawah. Kan lahannya berpasir, di mana bahwa ruang atau rongga berpasir mampu meloloskan air dan meloloskan unsur hara yang larut bersama air tersebut ke daerah bawah, sehingga hal ini yang menyebabkan tanaman kita mengalami kondisi kekurangan unsur hara yang relatif kompleks. Satu-satunya cara, padahal dari pengakuannya beliau itu bahwa pernah saya sampai dicampur dengan kotoran kambing Pak Pendi, hasilnya sangat memuaskan. Lah pertanyaannya, katanya teman-teman, kok dicoba lagi kok tambah drop lagi Pak Pendi. Makanya itu. Kemudian yang kedua dari kunci di sini adalah pemupukannya. Selama belum ditambah di kemampuan menahan air dan menahan unsur hara yang kuat di lahan berpasir, maka urea, KCl, TSP ataupun kiserit, maka bagusnya adalah dilakukan dengan frekuensi yang banyak. Artinya ketika misalnya urea dengan dosisnya 2 kilo per tahun, maka di lahan berpasir untuk mengurangi faktor kehilangan yang pencucian ke bawah, artinya harus dilakukan lebih sedikit lagi. Artinya bahwa 2 kilo yang biasanya dibagi sekilo, sekarang harus dibagi menjadi setengah kilo 4 kali. Memang secara tenaga kerja relatif besar sebelum ditambah dengan organik yang banyak nih, maka harus diberikan ini. Kemampuan menyerapnya sangat rendah. Begitu dikasih dengan pupuk organik ini, kemampuan menahan airnya besar. Kemudian kemampuan mempertukarkan kation yang diberikan dari unsur hara ini semakin tinggi. Hal ini yang akan mendorong perbaikan tanaman kelapa sawit kita untuk bisa menunjang produktivitas yang bagus. Ingat, tidak butuh hanya sekitar sekilo ataupun misalnya beberapa kilo saja ataupun hanya beberapa gram disemprotkan. Karena ada pengakuannya Pak Pendi katanya ini bagus nih, udah dibuat menggunakan kita semprot menggunakan ini ditambah dengan itu kok tidak naik-naik. Ya benar, berapa banyak? 2 kilo Pak Pendi disemprot. Tidak akan menyelesaikan masalah karena lahannya adalah mayoritas berpasir, tidak memiliki muatan. Kuncinya adalah bagaimana menahan air dan menjerap unsur haranya, sehingga bahwa ketika tanaman butuh untuk produktivitas, baik untuk vegetatif ataupun generatif, terlebih dia tanaman tua, untuk menunjang produksinya, maka diperlukan kemampuan menahan air dan menahan unsur hara dalam jumlah yang banyak, sehingga tanaman begitu dia memerlukan, misalnya faktor tertinggi unsur hara yang tertinggi adalah kalium, maka ada kaliumnya. Butuh nitrogen, ada amoniumnya, ada nitratnya, sehingga bahwa tanaman akan terpenuhi tercukupi semua kebutuhan unsur haranya, maka tanaman akan memberikan hasil yang bagus. Selamat mencoba para petani dan para planter semuanya. Semangat selalu. Memang banyak kendala di lahan berpasir, namun tetap semangat. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.